Halo sahabat Sipikus, perkenalkan saya Anis Indriani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan isi buku yang berjudul Pramoedya Anantatur dan Kenangan Buruh. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu berapa bab dalam buku Pramoedya Anantatur dan Kenangan Buruh. Bab pertama mengenang Syahrir, bab kedua kenangan pada Belanda, bab ketiga waktu dalam 3 dimensi, bab keempat bakteri, bab kelima radio yang menyenangkan, bab keenam mulut karundeng, bab ketujuh olahragawan pesolek penunggang kuda insinyur, bab kedelapan kultur mendengar, bab kesembilan akhir bahagia. Bab pertama mengenang Syahrir. Pada tanggal 16 Agustus 1969, Pramoedya Anantatur mengenang pengalaman hidupnya termasuk pengasingan ke Pulau Buruh. Dalam kenangannya, Pramoedya menyebutkan Sultan Syahrir seorang negarawan Indonesia yang juga mengalami pengasingan. Meskipun mengakui Syahrir sebagai tokoh besar, Pramoedya mencatat bahwa Syahrir tidak pernah menjadi bagian penting dalam keluarganya. Keduanya, Syahrir dan Pramoedya, menggambarkan pengalaman pengasingan dengan perspektif yang berbeda melalui surat-surat yang mereka tulis. Pramoedya menekankan keadaan keras dan kasar selama perjalanannya, sementara Syahrir melukiskan petualangannya termasuk di Irian, Papua. Meskipun berbeda dalam era dan pengalaman, keduanya mencerminkan pandangan mereka terhadap kebebasan yang dirampas dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Pada bab pertama mengenang Syahrir terdapat beberapa poin penting di dalamnya. Yang pertama, tanggal dan tokoh utama. Kejadian terjadi pada tanggal 16 Agustus 1969. Pramoedya Anantatur, seorang penulis Indonesia, mengenang pengalaman hidupnya. Kedua, Sultan Syahrir. Syahrir, seorang negarawan Indonesia, mengalami pengasingan serupa dengan Pramoedya. Meskipun diakui sebagai tokoh besar dalam sejarah Indonesia, Pramoedya mencatat bahwa ibunya tidak pernah menyebutkan nama Syahrir kepadanya saat masih kecil. Ketiga, pengasingan dan pengalaman. Syahrir diasingkan pada usia 27 tahun, sementara Pramoedya diasingkan pada usia 43 tahun. Syahrir menggambarkan pengasingannya sebagai permulaan, sementara Pramoedya mencatat keadaan keras dan kasar selama perjalanannya ke Pulau Buruh. Keempat, surat-surat dan perjalanan. Pramoedya pertama kali membaca surat-surat Syahrir pada tahun 1961 ketika dipenjara di Cipinang, Jakarta. Keduanya menulis surat-surat selama pengasingan mereka, menggambarkan tempat-tempat petualangan Syahrir dan kegelapan serta kekerasan perjalanan Pramoedya. Kelima, pandangan tentang kebebasan dan masa depan. Syahrir dan Pramoedya menyampaikan pandangan mereka terhadap kebebasan yang dirampas dan harapan akan dunia yang lebih baik di masa depan. Keenam, perbedaan era dan pengalaman. Meskipun berbeda era dan pengalaman, Pramoedya dan Syahrir mencerminkan pandangan mereka melalui surat-surat selama pengasingan, dan bagi Pramoedya, menulis surat-surat dari buruh seperti membiarkan kertas layang-layang terbang. Bab kedua, kenangan pada Belanda. Pramoedya Anantatur mengenang pengalamannya di Belanda sebagai buangan. Radio berita Belanda Hilversum memainkan peran penting dalam perjalanannya menuju Pulau Buruh. Meskipun tidak memahami sepenuhnya bahasa Belanda, di Belanda ia merasa canggung di antara selebriti Belanda dan kesulitan memahami bagaimana penulis Indonesia bisa bersosialisasi dengan mereka yang mungkin bertanggung jawab atas kematian teman-teman mereka selama revolusi. Meskipun merasakan keringanan hidup dan kebebasan berkarya, Pramoedya juga mengingat momen kegagalan dan perasaan tidak mampu bersaing di dunia tulisnya. Kunjungannya ke Belanda dinilai sebagai kesenangan yang tidak nyata, dan kehidupan pernikahannya berakhir, membuatnya kembali ke Indonesia dengan perasaan campur aduk. Pramoedya melihat kecantikan masyarakat yang terorganisir di Belanda, tetapi ketidaksesuaian dengan rumah keluarganya di Blora dan perubahan kondisinya sulit untuk kembali menjadi penulis produktif. Dia mengakhiri ceritanya dengan menyuarakan kegelisahan terhadap kondisi di Jakarta, menyoroti masalah seperti sampah dan rendahnya perasaan manusiawi. Pramoedya juga mencatat ketidaksetaraan produktivitas dan kreativitas borjuasi Indonesia dibandingkan dengan borjuasi Eropa, Jepang, atau Amerika, menyiratkan ketidakpastian dan kegelisahan terhadap masa depan di Indonesia.
Pada bab kedua, kenangan pada Belanda, terdapat beberapa poin penting di dalamnya. Yang pertama, pengalaman di Belanda. Pramoedya menggambarkan pengalamannya di Belanda sebagai seorang buangan. Radio Belanda Hilversum memainkan peran penting dalam perjalanannya ke Buru yang menyampaikan berita tentang Indonesia. Kedua, bahasa Belanda dan ambiguitas. Bahasa Belanda, meskipun bukan bahasa keluarganya, hadir dalam kenangan Pramoedya dengan ambiguitas yang mencolok. Ketiga, kesulitan bersosialisasi. Pramoedya merasa canggung di antara selebriti Belanda dan tidak mengerti bagaimana penulis dan seniman Indonesia bisa bersosialisasi dengan mereka yang mungkin bertanggung jawab atas kematian teman-teman mereka selama revolusi. Keempat, perspektif terhadap masyarakat Belanda. Pramoedya melihat kecantikan masyarakat yang terorganisir di Belanda dan bagaimana setiap orang dihargai berdasarkan prestasinya. Kelima, tantangan kembali ke Indonesia. Meskipun menemukan kemudahan di Belanda, Pramoedya kesulitan kembali menjadi penulis produktif di Indonesia setelah kegagalan dan perasaan tidak bisa bersaing. Keenam, kondisi di Jakarta. Pramoedya menyuarakan kegelisahan terhadap kondisi di Jakarta, mencatat masalah seperti sampah, penderitaan di sekitarnya, dan rendahnya perasaan manusiawi. Ketujuh, ketidaksetaraan produktivitas dan kreativitas. Menggambarkan ketidaksetaraan produktivitas dan kreativitas borjuasi Indonesia dibandingkan dengan borjuasi Eropa, Jepang, atau Amerika. Bab ketiga, waktu dalam 3 dimensi. Pramoedya Anantatur, melalui surat-suratnya dari Pulau Buru, mempertimbangkan kompleksitas ingatan dan konsep waktu. Di tengah kesulitan mengingat nama anak-anaknya dan peristiwa masa lalu, Pramoedya menyadari ketidakjelasan waktu di masa pembuangan. Buru sebagai tempat pengasingan menjadi ruang di mana waktu tampak terpecah menjadi 3 dimensi. Masa lalu, masa kini, dan masa depan, yang tampaknya tak terhubung. Pramoedya menggambarkan pulau tersebut sebagai tempat di mana ia dapat mengelola aliran waktu dengan kebebasan luar biasa. Menggunakan ingatan sebagai kunci utama, meskipun ancaman waktu yang ketat dapat mengganggu stabilitas. Udara Buru juga dipandang sebagai pengaruh yang membantu Pramoedya mengenang, membentuk, dan menghancurkan waktu dengan lebih baik daripada tempat lain. Dia mencoba merangkai narasi sejarah Indonesia dari kolonialisme hingga revolusi, sambil menyelidiki kemungkinan hubungan suku Buru dengan kerajaan Jawa Majapahit abad ke-14. Namun, saat menyaksikan pertunjukan wayang kulit, Pramoedya merenungkan sebuah lingkaran setan, mempertanyakan arah revolusi dan mengeksplorasi pertanyaan apakah revolusi telah berakhir. Dalam kebingungan tersebut, Pramoedya menyatakan kebisuannya. Pada bab ketiga, waktu dalam 3 dimensi, terdapat beberapa poin penting di dalamnya. Yang pertama, kompleksitas ingatan dan konsep waktu. Pramoedya mencermati kompleksitas ingatan dan konsep waktu dalam surat-suratnya dari Buru. Waktu dipecah dalam 3 dimensi, masa lalu, masa kini, dan masa depan yang tampaknya tidak terkait. Kedua, Buru sebagai tempat pengaturan waktu. Buru menjadi tempat di mana Pramoedya mengatur, meramu, dan bahkan menghancurkan aliran waktu dengan kebebasan yang luar biasa. Ingatan menjadi kunci penting, tetapi kegelisahan dan ancaman waktu dapat mengganggu stabilitas pulau. Ketiga, pengaruh udara Buru. Udara Buru memiliki pengaruh yang signifikan, membantu Pramoedya mengenang, membentuk, dan menghancurkan waktu dengan lebih baik daripada di tempat lain. Pramoedya merinci kemungkinan keterkaitan suku Buru dengan kerajaan Jawa Majapahit abad ke-14. Keempat, peran waktu dalam sejarah Indonesia. Pramoedya menyoroti peran waktu dalam sejarah Indonesia, mulai dari kolonialisme hingga revolusi, mencoba merangkai narasi sejarah yang logis. Kelima, pertunjukan wayang kulit dan lingkaran setan. Saat menyaksikan pertunjukan wayang kulit di Buru, Pramoedya merenungkan lingkaran setan, mempertanyakan arah revolusi melalui lensa sejarah dan kehidupan sehari-hari. Lingkaran ini digambarkan sebagai pengulangan sejarah tanpa evolusi atau revolusi yang sejati. Bab keempat, bakteri. Pramoedya Anantatur melalui surat-suratnya dari Pulau Buru menyelidiki apakah manusia pernah keluar dari lingkaran setan sejarah. Dia mengejar pemahaman tentang kebebasan yang tak diketahui, merinci alur waktu yang kabur, dan mempresentasikannya sebagai serangkaian aliran kecil, disajikan dengan perspektif mata burung. Pramoedya menghubungkan kebebasan ini dengan Revolusi Indonesia 1945.
Melihatnya sebagai puncak yang melampaui konstruksi sejarah, dengan ibunya Pratya Pramita dianggap sebagai personifikasi revolusi. Namun, kenangan tentang ibunya juga membawa sentuhan kesedihan. Pramoedya mencatat tentang ayahnya, seorang penulis lagu populer pada masa kolonial. Tetapi, gambaran tentang ayahnya penuh dengan kesulitan hidup pada masa itu, depresi pada tahun 1930-an, dan perubahan dalam keluarga. Kematian ibunya memberikan momen emosional dalam ingatan Pramoedya, di mana ia merenungkan momen terakhir bersamanya dan mencium keningnya, menyelip di antara kekakuan dan kebingungan dalam ingatannya. Pada bab keempat bakteri, terdapat beberapa poin penting di dalamnya. Yang pertama, revolusi Indonesia sebagai puncak kebebasan. Pramoedya mengaitkan kebebasan dengan revolusi Indonesia 1945, melihatnya sebagai titik penting yang melampaui konstruksi sejarah. Revolusi dianggap sebagai terbang bebas menuju yang tidak diketahui dan memiliki peran sentral dalam merangkai sejarah Indonesia. Kedua, Ibu Pramoedya sebagai personifikasi revolusi. Ibu Pramoedya disebut sebagai Pratya Pramita, dianggap sebagai personifikasi revolusi, yang dimana nama asli ibunya terungkap setelah kematiannya, menciptakan citra ibunya bersatu dengan revolusi. Ketiga, ingatan tentang ibu dan ayah. Ingatan tentang ibu membawa sentuhan kesedihan dan kebingungan, terutama dalam momen terakhir bersamanya dan mencium keningnya. Ayah Pramoedya, seorang penulis lagu populer pada masa kolonial, dihadapkan pada kerasnya kehidupan pada masa itu, depresi pada tahun 1930-an, dan perubahan dalam keluarga. Bab kelima, radio yang menyenangkan. Pramoedya Anantatur menceritakan impian masa kanak-kanaknya di Pulau Buru, di mana ia menabung untuk membuat bateri sendiri dan membawa listrik pertama kali ke rumahnya. Meskipun berharap melanjutkan sekolah teknik elektro, kendala finansial dan kurangnya dukungan dari ayahnya menjadi hambatan. Ibunya menawarkan bantuan dan Pramoedya memilih sekolah teknik radio di Surabaya dengan semangat tinggi. Namun, minatnya beralih ke membaca buku dengan berbagai topik setelah tiba di Surabaya. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, Pramoedya menyaksikan perubahan dalam tentara Jepang dan tetap tertarik pada teknologi modern. Impian masa kanak-kanaknya untuk menjadi insinyur terhenti setelah serangan Jepang yang menyebabkan segala radio disegel. Dengan kematian ibunya pada bulan Mei tahun 1942, Pramoedya pergi ke Jakarta dengan rencana untuk mencari pekerjaan dan merakit radio, tetapi akhirnya memutuskan semua pertalian dengan radio sebagai pekerjaan. Pada bab kelima, radio yang menyenangkan, terdapat beberapa poin penting di dalamnya. Yang pertama, impian masa kanak-kanak di Buru. Pramoedya bermimpi untuk membuat bateri sendiri di Buru, menabung untuk membeli bahan-bahan seperti asam sulfur, tembaga, dan bateri. Dengan semangat eksperimen, ia berhasil menciptakan bateri yang menghasilkan percikan api dan membawa listrik pertama kali ke rumahnya. Kedua, kendala dan dukungan keluarga. Pramoedya memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah teknik elektro, tetapi menghadapi kendala finansial dan kurangnya dukungan dari ayahnya. Ibunya yang sakit membuat tawaran mengejutkan untuk membantunya memilih sekolah, dan Pramoedya memilih sekolah teknik radio di Surabaya. Ketiga, masa pendudukan Jepang. Impian Pramoedya untuk melanjutkan sekolah di Jepang terputus setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor pada Desember 1941. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, ia menyaksikan perubahan dalam diri tentara Jepang dan tetap tertarik pada teknologi modern. Keempat, akhir hubungan dengan radio. Hubungan Pramoedya dengan radio berakhir setelah serangan Jepang yang menyebabkan segala radio disegel. Setelah ibunya meninggal pada bulan Mei tahun 1942, Pramoedya meninggalkan Blora dan pergi ke Jakarta, membawa rencana untuk mencari pekerjaan dan merakit radio. Bab ke-6, Mulut Karundeng. Pramoedya Anantatur pada bulan Agustus 1942 mengenakan setelan terbaiknya untuk wawancara di kantor berita Jepang Domei di Jakarta. Dengan keahlian stenografi dari Kerundeng, Pramoedya mengalami perjalanan dari mengetik berita hingga menjadi tukang ketik tercepat di ruangannya. Di Domei, ia membaca karya-karya seperti Decline of the West dan Revolt of the Masses sambil merasa terlepas dari perang. Pada tahun 1944, Pramoedya mengikuti kursus stenografi yang mengubah hidupnya.
Pelajaran stenografi dari Karundeng, seorang ahli stenografi buta, memperkenalkannya pada keindahan bahasa Indonesia. Pramoedya kemudian mencatat seri kuliah Muhammad Yamin tentang Pangeran Diponegoro dan terlibat dalam Revolusi Indonesia di Chow Sang In. Ingatannya tentang proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 mencakup momen penting ketika Soekarno berbicara dengan suara lembut dari mimbar. Perjalanan masa peninggalan Gambir melewati teknologi militer Jepang menciptakan gambaran yang mendalam dalam kenangannya. Pada bab ke-6 Mulut Karundeng, terdapat beberapa poin penting di dalamnya. Yang pertama, wawancara di Dome. Pada bulan Agustus 1942, Pramoedya mengenakan setelan terbaiknya untuk wawancara di kantor berita Jepang Dome di Jakarta. Keahlian stenografi dari Karundeng membantu Pramoedya mengalami perjalanan dari mengetik berita hingga menjadi tukang ketik tercepat di ruangannya. Kedua, pendidikan stenografi yang mengubah hidup. Pada tahun 1944, Pramoedya mengikuti kursus stenografi yang mengubah hidupnya. Pelajaran stenografi dari Karundeng, seorang ahli stenografi buta, membuka pandangannya pada keindahan bahasa Indonesia. Ketiga, keterlibatan dalam Revolusi Indonesia. Pramoedya terlibat dalam Revolusi Indonesia di Chow Sang In setelah mengikuti kursus stenografi. Ingatannya mencakup momen penting saat proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dengan Soekarno berbicara dengan suara lembut dari mimbar. Bab ke-7, olahragawan pesolek penunggang kuda insinyur. Selama pembuangan di Pulau Puru setelah Revolusi Indonesia, dalam tulisannya kepada putranya, Pramoedya mencerminkan keadaan yang sulit di antara keterbatasan dan kreativitasnya dalam mengatasi situasi di penjara alam tersebut. Pramoedya menjelaskan kondisi camp termasuk interaksi dengan penjaga yang memiliki sisi pesolek. Ia juga menyoroti aktivitas fisik para tahanan seperti olahraga dan mencatat hukuman populer berupa push-up. Selain itu, Pramoedya mengeksplorasi aspek kreatifnya, seperti menjahit pakaian dan merawat potongan rambut. Ia juga mencatat kegiatan insinyur para tahanan, termasuk pembangunan jalan dan proyek-proyek lainnya, serta menyusun daftar kawan-kawan yang meninggal selama diburu. Selama masa pembuangan, Pramoedya tetap mempertahankan semangat hidup, bahkan di tengah tantangan dan kehilangan. Pada bab ke-7, olahragawan pesolek penunggang kuda insinyur, terdapat beberapa poin penting di dalamnya. Yang pertama, kondisi pembuangan di Pulau Buru. Pramoedya mencerminkan keadaan sulitnya selama pembuangan di Pulau Buru setelah Revolusi Indonesia. Ia menghadapi keterbatasan namun tetap menunjukkan kreativitas dalam mengatasi situasi di penjara alam tersebut. Kedua, aktivitas fisik dan hukuman. Menyoroti aktivitas fisik para tahanan termasuk olahraga dan mencatat hukuman populer berupa push-up. Ketiga, kegiatan insinyur para tahanan. Mencatat kegiatan insinyur para tahanan termasuk pembuangan jalan dan proyek-proyek lainnya dan menyusun daftar kawan-kawan yang meninggal selama diburu. Keempat, semangat hidup dalam tantangan dan kehilangan. Meskipun dihadapkan dengan tantangan dan kehilangan, Pramoedya tetap mempertahankan semangat hidup selama masa pembuangan di Pulau Buru setelah Revolusi Indonesia. Bab ke-8, kultur mendengar. Pada suatu malam, Pramoedya dipaksa membuat komik dan mengalami kesulitan sebagai anti komik. Dia merenung tentang kultur mendengar dan bagaimana budaya tersebut rendah. Pengalaman buruknya termasuk kehilangan pendengaran secara bertahap. Pramoedya mencatat kondisi ketuliannya dalam lampiran surat, memberikan gambaran tentang perjuangannya di tengah lingkungan penahanan yang keras. Meskipun mengalami ketulian, Pramoedya tetap mempertahankan semangatnya dan menunjukkan ketajamannya dalam dialog dengan pengunjung, menggambarkan perjuangan dan kegigihan manusia di tengah tekanan politik. Pada bab ke-8, kultur mendengar, terdapat beberapa poin penting di dalamnya. Yang pertama, Pramoedya dan komik anti-komik. Pramoedya dipaksa membuat komik pada suatu malam dan mengalami kesulitan menggambarkan sebagai anti-komik. Yang kedua, pengalaman kehilangan pendengaran. Mengalami kehilangan pendengaran secara bertahap, Pramoedya mencatat kondisi ketuliannya dalam lampiran surat. Ketiga, semangat dan ketajaman dialog. Meskipun mengalami ketulian, Pramoedya tetap mempertahankan semangatnya dan menunjukkan ketajamannya dalam dialog dengan pengunjung. Keempat, gambaran, perjuangan, dan kegigihan manusia.
Melalui dialog dengan pengunjung, Pramodya menggambarkan perjuangan dan kegigihan manusia di tengah tekanan politik, menunjukkan ketangguhannya dalam kondisi sulit. Bab ke-9, Akhir Bahagia. Pada bab ini menggambarkan keadaan Pramodya dalam pengasingan, khususnya saat pembicaraan dengan wartawan dan pengunjung. Pembebasan pertama dari buruh pada Desember 1977 diwarnai dengan kebahagiaan dan penerimaan hangat dari masyarakat Indonesia. Pramodya mengekspresikan keinginannya untuk kembali ke rumah, dan ia berbagi surat kepada putrinya Nen, di mana ia membahas pemikiran Teilhard de Chardin tentang evolusi manusia. Pada November 1979, Pramodya meninggalkan pengasingannya dan kembali ke Jakarta. Diakhiri dengan pembebasan resmi pada 21 Desember 1979 dengan kewajiban melapor setiap minggu kepada kepolisian setempat. Pada bab ke-9, Akhir Bahagia, terdapat beberapa poin penting di dalamnya. Yang pertama, kebebasan dari hukuman dan kewajiban buruh. Para wartawan memberikan Pramodya kesempatan untuk merenung tanpa gangguan hukuman, kewajiban buruh, caci maki, dan satyaji. Para tamu yang datang membawa kelegaan bagi para tahanan politik untuk mengeluarkan perasaan dan beban yang terpendam. Kedua, pembebasan para tapol dari buruh. Bulan Desember pada tahun 1977, Pramodya menyaksikan pembebasan pertama para tahanan politik dari Pulau Buruh. Televisi memberitakan kembalinya mereka dalam pelukan keluarga dengan sambutan hangat dari masyarakat Indonesia. Ketiga, pembebasan dan kembalinya Pramodya. Pramodya meninggalkan Pulau Buruh pada 12 November 1979 mengakhiri pengasingannya, dan pada 21 Desember 1979 Pramodya dibebaskan dan diperintahkan untuk melapor setiap minggu kepada kepolisian setempat. Cerita tentang Pramodya, Anantatur, dan kenangan buruh memberikan kita pandangan mendalam tentang sejarah Indonesia dan perjuangan pribadi dalam menghadapi tekanan politik. Melalui implementasi cerita ini dalam masyarakat, kita dapat menarik beberapa isu penting. Yang pertama, penting untuk menghormati dan memahami perjalanan sejarah yang kompleks dalam menciptakan identitas suatu bangsa. Cerita Pramodya mencerminkan perjuangan melawan penindasan dan pencarian kebebasan. Implementasi cerita ini dapat mendorong apresiasi terhadap nilai-nilai seperti keberanian, keteguhan, dan semangat perlawanan. Kedua, cerita tersebut menyoroti peran media, terutama radio, dalam menyebarkan informasi selama periode sejarah tertentu. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebebasan dan akses masyarakat terhadap informasi yang benar dan objektif. Ketiga, tema-tema seperti kreativitas dan kegigihan di tengah tekanan politik dapat menginspirasi individu untuk tetap mempertahankan semangat hidup dan memajukan budaya meskipun dalam situasi sulit. Implementasi cerita ini dapat memotivasi masyarakat untuk menghargai peran seni dan budaya dalam membangun kepribadian nasional. Keempat, isu-isu yang dihadapi Pramodya seperti ketidaksetaraan dan ketidakadilan dapat memicu diskusi tentang perbaikan sosial. Masyarakat dapat merespon dengan cara mencari solusi untuk mengatasi masalah serupa yang mungkin masih ada dalam masyarakat modern. Secara keseluruhan, implementasi cerita Pramodya, Anantatur, dan kenangan buruh dapat menjadi sumber inspirasi untuk menghadapi tantangan, memahami sejarah, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berbudaya.